Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siswa-siswi kelas 12. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai senyawa benzena dan turunannya. Senyawa benzena dan turunannya ini nanti akan saya keluarkan di PAT, jadi tolong diperhatikan dengan baik penjelasan dari saya. Oke, sebagai pengantar coba ini ada gambar ya, ini adalah gambar cabai merah. Cabai merah ini ada zat yang membuat dia menjadi pedas rasanya ya. Apa senyawa tersebut? Simak sampai habis. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah Anda belajar, Anda akan diminta atau diharapkan Anda paham tentang konsep benzena, tata nama turunan benzena, reaksi penting pada benzena, kemudian reaksi penting pada senyawa turunan benzena, serta manfaat senyawa turunan benzena. Oh, ada benzena, ada turunannya, nanti kita bahas. Kemudian alurnya adalah nanti kita belajar dulu tentang konsep benzena, kemudian tata nama turunan benzena, reaksi penting pada benzena, reaksi penting pada senyawa turunan benzena, serta manfaat senyawa turunan benzena. Jadi ini urutan belajarnya. Pertama kita belajar dulu tentang konsep benzena. Apa itu benzena? Benzena adalah senyawa aromatik dengan 6 rantai karbon berikatan tunggal dan rangkap selang-seling. Ya, jadi senyawa aromatik ya. Di eling-eling ini, senyawa benzena merupakan senyawa aromatik dengan 6 rantai karbon berikatan tunggal dan rangkap. Anda lihat di sini ya. Tadi ini rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Jadi selang-seling. Kok tidak jejer Pak rangkap 2-nya Pak? Iya, dalam struktur kimia tidak boleh ada rangkap 2 jejer. Itu nanti tidak stabil strukturnya. Nah, struktur benzema pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli kimia bernama Auguste Kekulé. Seperti ini. Ya, Anda lihat bahwa rangkap 2 dan tunggal selang-seling seperti itu. Nah, beberapa tahun kemudian ada beberapa ahli yang mencoba mengenalkan model benzena yang lain. Yang pertama ada model Laus, dan seperti ini dan seterusnya ya. Pada intinya adalah sebagian besar adalah segi 6. Kemudian yang paling terkenal hingga saat ini adalah model yang diajukan oleh Haeckel, yaitu berupa segi 6, kemudian ada lingkaran tengah membentuk cincin. Kenapa seperti ini? Nah, ini penjelasannya ya. Bahwa Haeckel berpendapat bahwa dalam struktur benzena terdapat ikatan pi. Pi itu rangkap 2. Ini 3 ikatan rangkap pi 2. Jadi pi itu ikatan rangkap 2, jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Yang selang-seling ya. Rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Dan senantiasa terdelokalisasi atau pindah-pindah. Karena pindah-pindah ya dalam waktu sangat cepat ya, tidak lambat sehingga seakan-akan seolah-olah membentuk lingkaran. Nah, ini kemudian digambarkan oleh Haeckel seperti ini. Dan ini nanti akan dipakai terus ya. Yang terkenal strukturnya ini, bukan yang ini. Ya. Kalau gambar seperti ini boleh nggak? Boleh ya. Nanti memudahkan nanti. Ini juga nanti bisa dipakai untuk memudahkan kita nanti ketika ada reaksi-reaksi benzena. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, benzena adalah senyawa aromatik dengan rantai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ikatannya itu tunggal dan rangkap selang-seling. Karena pindahnya itu sangat cepat sehingga kelihatan seperti berputar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Haeckel, seperti itu. Apa ciri benzena? Yang pertama adalah tidak berwarna. Jadi seperti air bening ya. Kemudian mudah terbakar, non polar, berbau manis, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol dan ether. Titik bekunya 5,5 derajat Celcius, titik berdidihnya 80,1 derajat Celcius, bersifat stabil dan sulit mengalami reaksi adisi. Nah, ini yang menarik. Kenapa menarik? Biasanya kalau ada senyawa atau senyawa kimia dengan struktur itu ikatannya rangkap 2 maupun rangkap 3 itu biasanya lebih mudah diadisi. Adisi itu adalah reaksi di mana ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal atau yang tadinya rangkap 3 menjadi rangkap 2 ya. Jadi karena ikatan rangkap 2 itu mudah untuk diputus ya. Tetapi beda dengan benzena. Di benzena malah sulit mengalami reaksi
adisi. Kenapa? Karena tadi dia muter-muter sehingga sulit untuk diadisi. Justru bensin itu lebih mudah untuk mengalami reaksi substitusi atau penggantian. Oke. Sekarang yang kedua adalah tata nama senyawa turunan benzena. Jenis senyawa turunan benzena ya. Tadi di sini di struktur yang sebelum ada lingkaran tengah cincin benzen, ini namanya cincin benzen ya. Nah, di sini kan sebenarnya ada H nih, ya, ada H jumlahnya 6, C juga jumlahnya 6. Jadi rumus senyawa benzen itu adalah C6H6. Nah, H yang di sini yang diikat oleh C pada benzen itu bisa diganti atau disubstitusi. Ya, substitusinya itu ada beberapa cara. Kita lihat. Kalau yang diganti satu hanya namanya monosubstitusi. Kalau hanya diganti 2 namanya disubstitusi. Kalau lebih dari 2 yang disubstitusi namanya polisubstitusi. Ya, jadi kalau satu namanya mono, jadi hanya diganti ya bukan C-nya. Kalau 2 namanya di, kalau lebih dari 2 namanya poli. Ya. Nah, benzena yang sudah diganti atom hanya itu namanya senyawa turunan benzena seperti itu. Ya, jadi kalau ini nggak ada hilang, ya benzena, ya cincin benzena seperti ini. Tapi kalau sudah diganti satu atom H saja, maka dia menjadi senyawa turunan benzena. Ya, jadi Anda boleh menggambar benzen dengan model seperti ini atau juga seperti ini, sama saja. Tapi biasanya lebih terkenal bentuknya seperti cincin seperti ini. Ya, lanjutkan. Nah, cara memberikan nama ya bensinnya sama seperti pada saat Anda belajar senyawa karbon. Itu ada dua cara yaitu UPAC dan trivial. Kalau UPAC itu nama konstituen yang masuk plus nama benzena. Kalau trivial sama itu nama itu nama dagang. Tapi biasanya khusus untuk benzena, nama UPAC dan trivial lebih sering orang tuh mengenal nama trivialnya daripada nama UPAC-nya. Ya, bagi contoh, kalau atom hanya diganti CH3, maka trivialnya namanya toluena. Karena yang masuk tuh CH3 namanya metil, maka nama UPAC-nya konstituen metil ditambah benzena. Dan seterusnya seperti itu. Tapi lebih terkenalnya adalah menggunakan nama trivial seperti ini. Jadi Anda tolong pahami ini jenis-jenis senyawa benzena turunannya ya. Karena nanti biasanya kalau ada substituennya masuk berikutnya, ini nanti yang substitusi pertama itu nanti akan jadi induk. Ya, kita lihat di sini. Ya, kalau di substituen ya, itu ada dua cara. Kalau substituennya sama, artinya yang menggantikan atom H itu dua substituen tapi jenisnya sama. Misalnya ini BR masuk. Ya, maka cara memberikan nama adalah tulis posisi dia. Ya, 1 2. Ya. Kemudian kalau ini 1 3 1 2 3. Kalau ini 1 2 3 4. Nah, kemudian karena BR-nya ada 2 ditulis di BR itu bromo ditambah induknya benzena. Jadi namanya 1,2 di bromo benzena. Atau kalau Anda tidak mau menggunakan angka 1 2, boleh terus pakai O. O itu apa? Posisi 1 dan 2. Atau meta kalau posisinya 1 dan 3. Atau para 1 dan 4. Tapi kalau Anda lupa orto 1 2, meta 1 3, para 1 4, maka cukup ditulis saja pakai angka 1 2 untuk orto, 1 3 dan seterusnya. Jadi Anda boleh pakai awalan orto, meta, para ya atau cukup pakai O, MP atau kalau Anda lupa cukup pakai angkanya saja 1,2 dan seterusnya seperti Anda ketika memberi nama pada senyawa karbon. Berikutnya adalah kalau substituennya berbeda, maka Anda perhatikan dulu namanya prioritas. Gugus prioritas. Yaitu yang paling kuat, maka dia akan jadi induk. Sebagai contoh, Anda lihat gugus prioritasnya. COOH di atas. Ya, lebih kuat daripada SO3H dan seterusnya. Nah, di contoh yang ini, ada gugus COOH dan NO2. Anda lihat, ternyata antara NO2 dengan COOH lebih kuat COOH, maka COOH ini sebagai induknya. Apa induknya COOH? COOH adalah, kita lihat tadi di ini, adalah asam benzoat. Ya. Jadi yang ini induknya adalah asam benzoat. Nah ini dapat nomor 1. Kalau yang ini bebas teman-teman dari mana? Di sini boleh 1, 2.
atau dari atas 1 2. Kalau ini 1 2 3 atau di bawah 1 2 3 karena substituennya sama. Tapi kalau substituennya berbeda, yang dapat nomor 1 adalah induknya. COH dengan NO2 lebih kuat COH, maka COH dapat nomor 1. Nah, induknya berarti asam benzoat. Nah, NO2 berarti substituen yang kedua. Namanya apa? Nitro. Sehingga dikasih nama asam 1 2 itu dapat nomor 2, maka namanya asam 2 nitrobenzoat seperti itu. Atau pakai O ya boleh, orto nitrobenzoat. Tapi kalau Anda lupa pakai angka saja. Kok nggak ditulis nomor satunya? Kan nomor satunya untuk induk. Nggak usah ditulis. Ya. Ini 1, 2, 3 sama nih. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4 sama. Jadi induknya adalah COOH. Seperti itu. Jadi gunakan prioritas apabila substituennya berbeda. Kalau substituennya sama, nggak perlu pakai prioritas. Tapi langsung nomornya. Bebas. Nah. Kalau substituen lebih dari 2, misalkan 3, juga sama. Ya. Kita cari induknya dulu. Contoh di sini, ada OH, ada BR. Kita lihat, OH lebih kuat dari BR. BR itu X, ya. X itu halogen, ya. Berarti induknya adalah yang OH ini. OH ini namanya kita lihat di yang monostituen, namanya adalah fenol. Nah, ini dia, fenol. Jadi untuk soal yang ini, induknya adalah fenol. Kemudian yang BR-BR ini ada substituen berikutnya. Maka OH yang ini dapat nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bebas mau dari kanan mau dari kiri. Yang penting OH dapat nomor 1. Sehingga namanya adalah, induknya adalah fenol. 1, 2, nomor 2. 3, 4, 4, 5, 6, 6. Ini namanya 2,4,6 tri karena BR-nya ada 3. Bromofenol. Fenol mana? Karena tadi induknya adalah fenol. Juga ini ada CH3 dan NO2. Siapa induknya? Kita lihat CH3 dengan NO2 siapa yang paling kuat? Kita lihat di sini. CH3. Ya, CH3 itu adalah R. Ya. Gugus R ya. Dulu masih ada yang waktu di karbon adalah gugus alkil. Alkil lebih kuat daripada NO2 sehingga alkil adalah induknya. Kita lihat berarti induknya adalah ini. Yang ini CH3. Apa tuh CH3? Gugus yang induk CH3 kita lihat di monosubstituen. CH3 adalah toluena. Jadi induknya adalah toluena. Jadi tadi toluena dapat nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya 2, 4, 6 trinitrotoluena. Seperti itu. Kemudian reaksi-reaksi penting pada benzena. Benzena sekali lagi lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibandingkan reaksi adisi. Oke. Anda tidak perlu belajar yang angel-angel, yang penting intinya bahwa benzena itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi. Siapa yang diganti adalah satu atom H. Itu berarti substitusi pertama atau monosubstituen. Berapa kali diganti sampai atom H-nya itu habis. Ya, seperti itu. Bisa Anda lihat ya, ini ada satu atom H diganti oleh X. X ini adalah ini ya, biasanya halogen ya. Sehingga menjadikan seperti ini. Nah, reaksinya namanya alkilasi benzena. Artinya satu atom H diganti oleh gugus alkil. Jadi contoh, ini H bereaksi dengan CH3Cl. Ini CH3 namanya katalis untuk mempercepat ya. Maka Cl-nya lepas bergabung dengan H, CH3-nya masuk menggantikan H sehingga menjadi CH3 metil benzena atau toluena. Namanya alkilasi. Pokoknya kalau H diganti dengan alkil, mau CH3, mau C3H2, maka namanya alkilasi. Ada namanya halogenasi benzena, artinya gugus atom H diganti oleh gugus halogen. Ya, X itu halogen FCl-BrI golongan 7A. Ya, ini H bereaksi dengan X2, X2 diganti Cl2 ya. Maka menjadi Cl ini namanya halogen. Jadi kalau substituen hanya diganti oleh
substituen halogen, maka namanya halogenasi. Ada namanya nitrasi benzen. Nitrasi benzen yang artinya H diganti oleh nitro NO2 ya. Pereaktannya adalah HNO3 yang masuk hanya NO2-nya saja. Katalisnya H2SO4. Dan namanya sulfonasi benzena artinya atom H diganti oleh sulfonat SO3H, namanya sulfonat benzena. Jadi kalau ada soal berikut ini dah contoh reaksi nitrasi, Anda lihat saja pokoknya produknya NO2, ujungnya ada NO2-nya. Itu berarti nitrasi. Itu sama dengan kalau ada soal berikut ini adalah contoh reaksi sulfonasi benzena, hasilnya ini. H diganti oleh SO3H. Kemudian pereaktan adalah H2SO4 seperti itu. Contoh misalkan ini, ya. Ini kan C3H7Br nih, ya. Berarti ini adalah contoh reaksi alkilasi ya. Jadi yang masuk adalah C3H7. C3H7 namanya apa? C3. Kita lihat pembahasannya. Nah, namanya propil benzen ya. C3 namanya propil ini. Ya, namanya contoh reaksi alkilasi. C3H7Br masuk menggantikan atom H. Masuk ya. Terkadang hanya itu nggak ditulis kadang ya. Di sini tuh sudah ada CH nih. Ini kan CH seperti struktur pada di awal tadi. Reaksi penting pada senyawa turunan benzena. Artinya tadi kan sudah ada satu H udah diganti nih. Nanti reaksinya berlanjut seperti itu ya. Jadi turunan benzena bereaksi lagi. Tapi ini nggak terlalu saya bahas ya. Ya. Artinya dari senyawa turunan benzen bisa menjadi senyawa turunan benzena yang lain ya. Dan manfaat senyawa turunan benzena ya, toluena manfaatnya untuk pelarut, bahan pengobatan asam benzoat, bahan baku peledak, fenol untuk disinfektan, antiseptik dan seterusnya, bisa dilihat sendiri ini. Anilin untuk bahan baku zat warna, bahan baku dari farmasi, nitrobenzen sebagai pelarut ya. Anda hafalkan ini aja dulu nih ya, yang monosubstituen ini. Ini kalau C3 toluena, OH, fenol, EH2, anilin, nitrobenzen. Biasanya yang paling sering keluar ya ini asam benzoat nih, sebagai bahan pengawet. Jadi kalau Anda beli makanan tuh ciki-ciki atau apa itu ya, ini itu biasanya bahan pengawet kimianya itu asam benzoat. Kemudian ada stirena, itu biasanya untuk pembuatan plastik ya. Ada benzaldehid untuk parfum ya, bahan pengawet karena dia aldehid ya, bahan pengawet otomatis. Tapi yang sering dipakai untuk makannya ini asam benzoat. Kemudian sering keluar juga yang ini anilin untuk bahan baku zat warna. Yang nitrobenzen untuk bahan pelarut, toluena untuk bahan peledak dan seterusnya. Anda ingat-ingat saja itu. Ya. Nah, tadi di awal sudah ada tadi yang menyebabkan kenapa cabai asam pedas ya, ini namanya capsaicin ya. Namanya capsaicin strukturnya. Ada cincin benzinnya. Ya. Senyawa turunan benzinnya memiliki spesialisasi pedas ini. Jadi kalian sudah tahu bahwa yang menyebabkan cabai pedas adalah namanya capsaicin, merupakan salah satu senyawa turunan benzena. Oke, ini ada rangkuman ya untuk senyawa benzen. Ingat, senyawa benzen adalah aromatik ya. Reaksi benzena tidak berwarna, mudah terbakar, nonpolar, berbau manis, reaksi adisi, tapi lebih sulit ya, lebih mudah mengalami reaksi substitusi. Manfaat benzen secara umum untuk ini bahan bakar lampu, bensin dan sebagainya. Ini senyawa selain benzena yang bersifat aromatik ya, tapi Anda tidak usah terlalu menghafalkan ini. Anda cukup benzena saja yang dihafal. Kemudian ada ini turunan benzena yang monosituen ya, C3 toluena, NH2 anilina, ini fenol ya dan seterusnya. Substituen 1,2 namanya orto, 1,3 namanya meta, 1,4 namanya para. Kalau beda substituen maka menggunakan prioritas ya. Di mana nanti yang prioritas dapat nomor 1 dan dia sebagai induk seperti itu. Reaksi-reaksi penting, alkilasi berarti nanti H diganti oleh gugus alkil, halogenasi berarti H nanti diganti oleh gugus halogen,
sulfonasi berarti H nanti diganti oleh senyawa gugus sulfonat, nitrasi berarti gugusnya diganti oleh NO2, hidroksilasi berarti senyawa atom H diganti oleh gugus OH. Kalau adisi, kalau bensinnya diadisi maka produknya bukan bensinnya lagi tapi berupa sikloheksana. Ya, tapi ini butuh ekstra ya, butuh sinar UV untuk membantu memutuskan ikatan rangkapnya ya. Jadi tadi bensin lebih mudah untuk disubstitusi. Jadi kalau sudah hilang ikatan rangkap selang-seling atau cincin ini, maka dia bukan benzina lagi seperti itu. Ini manfaatnya bidang industri, ya, bidang kesehatan. Nah, ternyata paracetamol yang Anda minum kalau Anda sakit atau demam ternyata mengandung senyawa benzen. Bidang makanan, asam benzoat sebagai bahan pengawet ya. Nanti kan coba dari kalau Anda beli makanan itu biasanya pengawetnya adalah asam benzoat atau natrium benzoat. Ya, ini dua-duanya nih. Ini yang sering keluar di ujian sebenarnya. Ya. Bahan peledak TNT, ya, trinitrotoluena. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah tata senyawa dan benzena dengan dua substitusi yang diawali dengan posisi 1-2 orto, 1-3 meter, 1-4 para. Kalau lebih dari substitusi dinyatakan dengan angka ya, misalnya ada 3 substitusi maka 1 buat dan seterusnya. Oke. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang bensinnya dan turunannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan perjelas lagi di pertemuan tatap muka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.